Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto dan kali ini masih temanya Tester Talk bersama saya Arsa Ditya Putra. Saya Tribu Laksono. Dan saya Rehan Haikal. Dan kali ini kami akan mengulas salah satu isu yang lumayan panas kali ini. Fortuner dengan mesin baru. Yes teman-teman, jadi beberapa waktu lalu, by the way kita permisi untuk buka masker supaya suaranya lebih jelas. Hampir lupa. Beberapa waktu lalu Toyota di Indonesia merilis dua mobil sekaligus. Yap. Yang pertama itu Land Cruiser 300 Living Legend. Kayaknya semua orang tahu lah ya. Dan yang kedua itu Fortuner teman-teman. Fortunernya yang istimewa adalah soal varian mesin barunya. Yes. Sekarang ada yang 2.8. Ya. Nah, si mesin 2.8 yang kodenya 1GD itu bersaudara dengan yang mesin 2.4 yang udah ada sebelumnya, yang 2GD. Cuma secara spesifikasi ini sangat potensial nih. Dia tenaganya lebih besar, torsinya juga lebih besar. Ya. Nah, tapi yang kami highlight dari perbedaan mesin 2.4 sama 2.8 di Fortuner ternyata harganya, Bang Rais. Oke, jadi ini kalau kita ngelihat harganya teman-teman, antara yang varian GR Sport 2.4 dengan GR Sport 2.8 itu bedanya tipis banget boy. Cuman 11 juta. Dan pas kita tahu ini bedanya cuma 11 juta, itu mau nggak mau kalau prospek buyer Fortuner pasti kedorong untuk beli yang 2.8. Nanggung gitu Iya, ya. nanggung. Karena secara tenaga torsi bedanya lumayan. Yang 2.8 itu di 200 dk kira-kira ya. Iya. Kemudian torsinya itu di 500 Newton meter. Ya oke. Sementara kalau yang 2.4 berapaan? Dan di 2.4 itu 149,6 Artinya dk. di 150 dk Iya. gitu lah ya. Sama torsinya 400 Nm. 100 Newton meter bedanya, dan bagi mobil di kelas ini itu sangat signifikan tuh, ngebuat perjalanan jadi lebih effortless. Betul. Kalau gue ngebayang nggak, kalau misalnya perjalanan jauh pakai kargo di atas, tambah barang Beban. penuh di mobil, bebannya lebih Penumpang berat, banyak ya. dengan torsi 500 Newton meter, maaf, itu udah enak banget jadi kan. Padahal itu dari secara spek nih Bowie, Ya. itu mesinnya itu mirip-mirip tuh. Artinya dari bornya itu dia sama diameternya, diameter diameter pistonnya piston. sama. Cuma beda langkahnya aja. Dan dengan stroke yang lebih panjang ngebuat karakternya jadi lebih enak, Chris. Iya. Toyota selama ini yang kita kenal itu emang luwes banget kan di putaran rendah ke menengah. Iya. Nah, dengan si mesin yang stroke yang lebih panjang ini nih, 500 Newton meter pula. Lo kebayang nggak sih, Riz, enaknya Ngisi kayak terus, gimana? jadi ngisi terus. Dan kemarin gue juga sempet coba sebetulnya. Iya. Emang akselerasinya lumayan dan juga kemarin dites juga kalau dia tuh kayak narik bulldozer gitu. Beratnya 12 ton juga. Dan kita bisa ngebayangin kalau dibandingin sama rival-rival ini. By the way, sebelum dibandingin sama Pajero Sport sama Santa Fe nih, berarti Fortuner sekarang jadi SUV dengan varian terbanyak di Indonesia ya? Iya, Variannya banyak, mesinnya juga banyak. Ada apa aja Tuhan? Jadi masih ada G, masih ada VRZ, masih ada GR Sport tentunya. Nah, yang 24 itu ada 4. Iya. 4 varian. 4 oke. varian ya. 24 diesel. 24 diesel. Oke. Yang 28 diesel itu ada 3 varian. 3 varian. Dan jangan lupa masih ada 27 bensin. Iya, Oke. iya. Satu. Jadi total ada 8. 8 varian. Dan tetap sih kalau gue pilih yang 28 28. diesel ya. Dan kalau dibandingin sama rivalnya nih, Pajero Sport dia tadi berapa? 181? 181 dk dan 430 Nm. Ya udah lebih gede 2.8 yang Fortuner ya. Kalau Santa Fe? Nah, kalau Santa Fe mesinnya lebih kecil nih, 2151 cc. Cuma tenaganya tuh udah hampir 202 dk lah, udah hampir-hampir deket lah sama Fortuner 28. Tapi Nah, tapi torsinya 440 Nm masih kalah. Oke. dibanding sama dua rivalnya, si Fortuner yang 2.8 1GD itu torsinya memang unggul signifikan. Iya. Nah, cuma teman-teman ketika kita bandingin secara akselerasi, Pajero Sport itu gue ngetes, Riz. Itu gue inget dapat 11 detik untuk 0 sampai 100 km per jam.
Sementara yang Santa Fe itu 0 sampai 100 8,6 ya kalau nggak salah. Paling kenceng ya. 8,6 lebih kenceng. Klaimnya nih si Fortuner ternyata nggak seimpresif itu ya. Berapa? Iya, 11,9 detik. 11,9 detik. Dia udah lebih kencang dibanding yang 24, udah jelas lah ya. 2.4 itu 0 sampai 100 di 12,8 detik. Cuma yang kita garis bawahi adalah meskipun dengan mesin yang lebih bertenaga dan torsi juga lebih perkasa, Fortuner 2.8 tetap secara klaim nggak lebih kenceng dari Pajero Sport Ultimate Dakar maupun yang Santa Fe. Karena Yang banyak diesel. faktor juga sebetulnya Karena ya. faktornya banyak, selain bobot, selain traksi gitu-gitu kan juga dari transmisi kan. Transmisi. Nah ini beda sendiri soal transmisinya nih. Kalau di Fortuner otomatisnya? Oke, kalau di Fortuner dia 6 percepatan ya, 6 percepatan otomatis. Oke. Nah, kalau di Pajero Sport sama Santa Fe itu sama-sama 8 percepatan, tapi Santa Fe pakai dual clutch. Dual Iya, clutch dual lebih clutch enak itu lagi. Cuma kalau dari gue nih Riz ya, oke, Fortuner 2.8 ketika hard acceleration pas lagi ngepol itu nggak kenceng mungkin nih. Dari dulu emang Toyota kayak gitu kan. Iya. Tapi nih Riz, lu kerasa nggak lagi, sih iya, sekali kalau lagi. di grafik tenaga sama grafik torsi itu lebih enak tuh menggeliat tuh dari putaran bawah. Iya, jadi kayak ngisi terus gitu Iya. bawaannya. Dan yang menarik juga sebetulnya soal ini Bowie. Kalau tadi ngomongin soal akselerasinya gitu ya, kalau ini ngomongin soal ini nih, dia bisa pakai bahan bakar yang iya, itu kan? dia. Itu tuh. Lo tau sendiri kan, kita waktu dari Makassar ke Manado, Iya. di sepanjang jalan tuh nggak banyak teman-teman yang jual Terutama di kota-kota kecil gitu ya. iya, bahan bakar solar yang baik gitu ya. Ya terpaksa kita harus beli di pinggir jalan gitu kan. Dengan solar yang orang nyebutnya antara solar goceng atau solar busuk. solar busuk. Nah, Toyota tahu bahwa salah satu yang unggul dari mesin-mesinnya adalah durability. Yes. Itu mesin yang 2.4, kalau entah boost turbonya digedein atau ECU-nya di remap atau di refresh gitu ya, bisa digedein bisa. tenaga dan torsinya. Banyak juga sekarang yang bikin gitu kan. Tapi Toyota lebih memilih kapasitasnya aja yang gede nih yang kita ambil nih. Si 1GD ini kan kapasitas gede kan kalau dibanding Pajero Sport sama Santa Fe kan. Dengan kapasitas mesin yang lebih gede, tenaga dan torsinya tuh jadi lebih raw gitu. Iya. Secara alami memang udah lebih besar. Gede, iya benar. Sehingga nggak perlu digedein boostnya atau injektornya, nggak perlu dioptimalin. Dia udah emang udah lebih besar dari sananya. Iya, benar. Dan dia jadi lebih tahan mungkin ya. Mestinya mungkin nih ya, lebih tahan untuk kualitas bahan bakar yang beragam. Kita nggak langsung ngomong jelek gitu ya, tapi kualitas bahan bakarnya beragam. Dan di titik itu, ya Toyota meneruskan keunggulan nih sih soal durability bahan bakar. Ya karena dia jualannya juga nggak cuma di kota besar kan. Iya. Kadang juga pemakainya harus menggunakan ke kota-kota kecil juga. Gitu. Dan di luar soal mesin, ternyata soal fitur atau fasilitas 2.8 Fortuner ini nggak Nggak ada beda dibandingkan beda. yang 24. Sementara di rival-rivalnya Iya. itu kayak Pajero Sport sama Santa Fe itu udah ada fitur yang kayak bisa ngerem sendiri, Iya. setirnya bisa ngelurusin sendiri gitu ya. Sayang banget ya. Padahal Toyota itu kan udah punya Toyota Safety Sense gitu. Iya, kita tahu bahwa di race teman-teman SUV terkecilnya Toyota itu sudah dilengkapi Toyota Safety Sense. Betul. Bahkan lebih jauh lagi nih di mobil sejuta umatnya Avanza itu juga udah ada Toyota Safety Sense. Kita bingung kenapa Toyota nggak menyertakan TSS di Fortuner termahalnya gitu. Iya. Toh kalau misalnya dia kan harganya masih 680-an gitu ya. Misalnya tambah 20 juta untuk mendapatkan TSS pun harganya masih mirip-mirip. Masih bisa diterima ya. Iya. Karena harga termahalnya Pajero berapa tadi? Harga termahalnya 701,7 kan. Kalau 701. Pajero. Kalau Kalau yang Santa Fe? Santa Fe 729. Tuh. Padahal Toyota Fortuner 2.8 termahal nggak nyampe 700 Iya, juta gitu. 680-an. Nah, Dan seperti yang tadi Aris bilang teman-teman, kalau misalnya nambah 20 juta lagi aja buat masukin TSS, ya masih bisa diterima lah ya. Iya. Buat mobil udah di harga 500 jutaan ke atas. betul. Gitu. Jadi di titik ini teman-teman mungkin kesimpulannya oke, mesin barunya Fortuner ini sangat menggugah. Iya. Torsi, tenaga maupun grafik tenaga torsinya pun juga akan lebih luas dibandingin 2.4. Lalu kalau dibanding sama rival-rivalnya Pajero Sport sama Santa Fe ya
dia udah unggul signifikan dari torsinya. Secara Newton meter dia lebih tinggi. Gitu, tapi memang handicap terbesarnya Fortuner 2.8 itu seperti yang 2.4. Nggak diubah tuh sama Toyota, nggak dioptimalin. Betul. Dari soal fitur, dia masih kalah oke dibanding Pajero Sport Ultimate Dakar dan Santa Fe CRDI. Tapi kita pengen tahu dong kalau menurut teman-teman dibanding sama Pajero Sport dan Santa Fe, Fortuner 2.8 nih gimana nih? Lebih oke nggak dengan keunggulan dan kekurangannya gitu. Mungkin itu dulu dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman supaya dapat info kalau ada video baru dari Grid Auto. Terima kasih.